Haleluya. Salam kemenangan iman. Asri. Asri itu artinya berbahagia dan diberkati. Siapa saudara yang berbahagia? Mari katakan, saya berbahagia, saya diberkati. Puji Tuhan, hari ini kita beribadah karena anugerah dan kasih Tuhan yang luar biasa. Kita bertemu lagi dalam ibadah live streaming ini. Pastikan saudara, walau ibadah ini dibuat secara online, maka pastikan saudara sungguh-sungguh beribadah. Amin. Dan kami menyapa bagi Bapak, Ibu, Saudara, Saudari yang bersama-sama dengan kami ya dalam ibadah live streaming ini dimanapun saudara berada. Kami mengucapkan selamat bergabung dengan saudara dalam ibadah ini. Selamat datang, terima kasih sudah ada bersama-sama dengan kami dalam ibadah ini. Dan harapan kami dari awal sampai akhirnya, Bapak, Ibu, Saudara, Saudari yang dikasihi Tuhan, tetaplah bersama-sama kami dalam ibadah ini. Karena kami percaya ada berkat Tuhan yang luar biasa yang akan kita terima dan akan kita nikmati bersama melalui pemberitaan firman Tuhan hari ini. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Nah saudara, ibadah ini dibuat secara online. Saudara, ini menjangkau saudara dimanapun saudara berada. Jadi saudara tidak ada alasan untuk saudara tidak berkata gak ada waktu, gak ada kesempatan. Ya. Nah, di sini akan diuji, akan teruji hati orang yang mau ikut Tuhan atau tidak. Nah, sekarang bisnis dipaksa masuk ke online. Dan saya dengar begitu banyak anak-anak Tuhan, bahkan saudara-saudara kita yang lain berbisnis secara online dan sungguh-sungguh mengerjakannya. Dan mereka dapat keuntungan besar. Nah, tetapi adakah anak-anak Tuhan sungguh-sungguh beribadah secara online? Secara online atau saudara tidak sungguh-sungguh. Dibuka, matikan. Dibuka, keluar. Saya harap bukan demikian. Amin. Kalau dengan bisnis, saudara bisa online, jualan saudara bisa online, menawarkan produk saudara untuk mendapatkan keuntungan saudara bisa online. Kenapa saudara tidak bisa mendapat keuntungan dari ibadah secara online? Apakah ibadah ini lebih rendah daripada bisnis? Apakah ibadah ini lebih rendah daripada dagangan saudara? Tidak. Ibadah ini lebih dari segala yang ada. Amin. Maka sungguh-sungguh beribadah. Walau saudara mengikutinya secara online. Amin. Nah, saudara juga gak bisa melihat wajah saudara. Saya menyampaikan firman Tuhan dengan penuh iman. Saya berharap saudara mendapatkan berkat daripada firman ini. Amin. Haleluya. Nah hari ini saudara, kita berbicara mengenai hidup sebagai anak-anak Allah. Kalau saudara kurang nyaman dengan nama Allah, pakai aja hidup sebagai anak-anak Bapa di sorga. Amin. Nah ini sesi ini cukup panjang, jadi mungkin ini bisa sampai paling tidak 6-8 sesi. Dan ke minggu berikutnya kita akan bicara karakter. Minggu ini kita bicara mengenai bagaimana proses kita menjadi anak-anak Bapa di sorga. Haleluya. Mari kita buka Alkitab kita dari Yohanes pasal yang pertama. Kita akan baca dari ayat 12 sampai ayat yang ke-13. Ayat 12 sampai ayat yang ke-13 dari Injil Yohanes pasal yang pertama. Siap dengan Alkitabnya? Siap dengan catatannya? Amin. Baik, kita akan baca bersama-sama. Dari Injil Yohanes pasal yang pertama ayat 12 sampai ayat 13. Bersama-sama kita baca dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3, iya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah atau daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Dikatakan dalam firman ini, tetapi semua orang yang menerimanya. Menerima siapa? Kalau saudara baca ke atasnya lagi, itu menerima dia. Siapa dia? Firman yang telah menjadi manusia itu.
Kalau kita baca mulai dari ayat 1 dikatakan pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah, segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Nah, kalau demikian berarti pribadi yang dikatakan ini adalah firman. Firman yang dikatakan bersama-sama dengan Allah dan firman ini adalah Allah sendiri. Kemudian dikatakan firman ini menjadi manusia. Ada begitu banyak orang memperdebatkan masa Tuhan bisa jadi manusia. Ya namanya Tuhan. Terserah dia mau jadi apa. Tapi yang jelas dia nggak jadi batu. Dia nggak jadi kayu. Dia jadi manusia. Jangan saudara pikir kayu lebih mahal dari manusia. Batu lebih hebat dari manusia. Tidak. Sehebat-hebatnya batu bisa pecah dibuat manusia. Tapi ada juga sehebat-hebat manusia bisa dipecahkan batu kepalanya. Maka hati-hati. Ya, dilempari pakai batu pecah kepalanya. Pakai helm dong. Nah, saudara dikatakan bahwa pribadi yang disebut ini adalah pribadi Tuhan sendiri. Maka dikatakan sebarang siapa tetapi semua orang yang menerimanya. Menerima siapa? Menerima Dia yang karena Dialah segala sesuatunya jadi. Saudara bisa memiliki pribadi Dia yang oleh karena Dia segala sesuatunya ada dan tercipta. Yaitu pribadinya Tuhan Yesus. Dan ketika orang mengambil keputusan menerima Yesus sebagai Tuhan, sebagai juru selamat pribadinya, maka dikatakan kepadanya diberikan kuasa menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Saudara, kepercayaan saudara tentang sesuatu membuat saudara mengambil satu keputusan. Saudara percaya dengan satu produk. Saudara mengambil satu keputusan, membeli produk itu, menjadi milik saudara. Ya. Maka kepercayaan itu membuahkan apa? Satu pilihan. Satu tindakan. Maka anak-anak Tuhan yang percaya, orang-orang yang percaya kepada Yesus, mengambil satu keputusan, menerima, membuka hati. Dan ketika kita menerima, artinya kita memiliki pengakuan, maka sebaliknya kita akan diakui. Pengakuan kita akan Yesus sebagai Tuhan, sebagai juru selamat kita, ini mengakibatkan di pihak Tuhan, di pihak Bapa di sorga. Oleh karena kita mengakui anaknya, maka di pihak Bapa di sorga mengakui kita juga sebagai anaknya. Ada begitu banyak kita memanggil Bapa kepada orang-orang di dunia ini, tapi kita nggak punya hubungan dengan Dia. Dan Dia nggak pernah mengakui kita menjadi anaknya. Pak, kita katakan karena sebuah panggilan saja. Ya. Panggilan kita kepada Bapa di sorga itu bukannya sekedar panggilan, tapi itu bicara hubungan. Dan itu bicara bahwa di dalam kita ada benihnya yang menjadikan kita anak-anak Bapa di sorga. Mari katakan, dalam hidup saya ada benih ilahi, firman Tuhan dan Roh Kudus yang menjadikan saya mendapat pengakuan dari Bapa di sorga bahwa saya adalah anak Bapa di sorga. Mari katakan, saya anak Bapa di sorga. Haleluya. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Puji Tuhan. Kita masuk langkah berikutnya. Ya, bagaimana proses kita? Ini ada proses. Maka kita mulai tetap saudara dari penciptaan manusia. Haleluya. Ya, fakta firman Tuhan. Ini poin yang pertama bagi saudara, fakta dalam firman. Jadi saudara nggak usah cari fakta yang lain, firman. Firman Tuhan itu Alkitab, bukan koran. Firman Tuhan itu Alkitab, bukan Facebook. Sekalipun saudara pakai halaman Facebook GKI Yogyakarta saat ini untuk ikuti live streaming.
Maka firman gak bisa diganti dengan Facebook. Sekalipun banyak orang berkirim firman di Facebook, banyak juga berkirim doa, berdoa di Facebook. Saya nggak tahu itu didengar Tuhan atau tidak, doa di Facebook. Tapi berdoalah dalam nama Yesus. Haleluya. Ya. Mari kita lihat awal penciptaan manusia. Dalam keserupaan dengan gambar dan rupa Tuhan sendiri. Kejadian 1:26 sampai 28. Ini kejadian kita ini. Kejadian manusia ini. Mari katakan, ini kisah saya. Ini juga kisah nenek moyang saya. Saya dengan nenek moyang saya satu kisah. Jadi kita ini satu kisah, sama-sama diciptakan Tuhan. Ya. Oke. Kejadian 1:26 sampai 28. Kita baca bersama-sama 1-2 ya. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah, bertambah banyaklah, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang merayap di bumi. Ini kisah manusia ada di dunia. Jadi manusia bukan turunan kera. Walau kera sakti. Apalagi keranjang. Ya, manusia bukan dari kera. Kalau teori evolusi Darwin mengatakan cacing berevolusi jadi kera. Kera berevolusi jadi manusia. Sampai hari ini belum pernah saya lihat dari Merapi turun rame-rame kera jadi manusia. Di Merapi kan banyak kera. Dan belum pernah ada laporan dari kependudukan Sleman. Jumlah penduduk Sleman bertambah dari kera-kera yang berevolusi menjadi manusia. Ya, tapi itu hanya sekedar teori Charles Darwin, saudara. Ya, kalau Darwin mempercayai itu, biarlah dia percaya dengan teorinya. Kalau dia percaya bahwa dia dari cacing kemudian jadi kera kemudian jadi manusia, dialah itu. Aku enggak. Kita enggak, kita dicipta Tuhan. Binatang spesial dicipta Tuhan, enggak ada binatang berevolusi. Itu kan saudara, itu hanya pemikiran manusia. Katanya dulu jerapah itu pendeknya, lehernya pendek. Tapi karena terjadilah susah bahan lama-lama tinggi-tinggi pohon semua. Jadi katanya seturut dengan pertinggian pohon itu, jerapah ini makin panjang lehernya. Bagaimana dengan wanita-wanita Thailand? Nah, saudara gue dikasih Tuhan, itu kan mereka bisa buat memang. Makin panjang. Saudara, ikuti apa standarnya Tuhan? Amin. Amin. Mari katakan, saya terima apa yang ditetapkan Tuhan untuk saya. Tetapi saya bisa kembangkan. Amin. Gak usah kembangkan kepala kita. Cara berpikirnya dikembangkan, bukan bentuk kepalanya dikembangkan. Iya. Gak usah berubah-ubah mata saudara. Pakai mata saudara untuk melihat hal-hal yang baik, hal-hal yang perlu. Semakin jeli, jangan makin buta. Jadi Tuhan berkata, baiklah kita menjadikan manusia. Kita dijadikan melalui satu rapat Dewan Ilahi, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Maka dikatakan, baiklah kita menjadikan satu ajakan. Lalu Bapa, Yesus, Roh Kudus mencari kepada apa yang ada di sorga. Apa ya kira-kira yang cocok dari sorga ini untuk menjadikan ciptaan manusia ini. Lalu Bapa melihat ke bumi, gak ada. Lalu karena tidak menemukan baik yang di sorga maupun di bumi, maka Bapa, Yesus, Roh Kudus memutuskan, baiklah kita menjadikan manusia serupa segambar dengan kita. Amin. Amin. Maka manusia tidak lebih rendah dari malaikat. Malaikat itu hanya roh-roh yang melayani. Haleluya. Ya. Kemudian saudara, manusia diciptakan menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya. Dia laki-laki
dan perempuan diciptakannya mereka. Jadi laki-laki dan, nah di sini laki-laki dan, jelas ya, jangan tambah-tambahi. Laki-laki dan perempuan, gak ada banci. Setengah laki, setengah perempuan. Laki-laki, kok kemayu? Mas, itu dah penyimpangan. Jangan ada yang menyimpang dari ciptaan Tuhan. Amin. Maka yang laki-laki bersikap sebagai laki-laki, yang perempuan bersikap sebagai perempuan. Gak usah aneh-aneh gayamu. Perempuan bergaya laki-laki, laki-laki bergaya perempuan. Itu namanya merusak kodrat yang ditetapkan Tuhan. Jangan rusak kodratmu. Maka Tuhan menjadikan manusia dikatakan laki-laki dan perempuan. Dan Allah memberkati mereka. Yang diberkati itu apa? Laki-laki dan? Ya. Siapa mau diberkati Tuhan? Angkat tangannya. Katakan, saya diberkati Tuhan. Ya, pastikan kau laki-laki atau perempuan. Jelas itu. Kehidupan rohanimu juga jelas. Anak Tuhan. Jangan anak yang aneh-aneh. Ketemu dengan pendeta, rohani kau. Udah 3 bulan, udah 4 bulan gak ketemu dengan pendeta, duniawi kau. Kalau Yesus tiba-tiba datang, jadi apa kau? Nah, saudara gue dikasihi Tuhan, seperti saya katakan tadi, ini ibadah ini terserah padamu sekarang. Mau ikut atau tidak? Bagian kami hamba Tuhan, kami usahakan untuk melayani saudara. Bagian saudara, usahakan untuk dilayani. Ikut dalam ibadah. Kan gak tiap hari live streaming. Betul kan? Tapi saya percaya tiap hari kau buka Facebook, tiap hari kau buka WA. Lihat ada gak yang nawar produkku kan gitu. Ya puji Tuhan kalau tiap hari saudara buka Alkitab. Ajaib Tuhan, amin. Ya, Tuhan berkata beranak cucu lah, gak dilarang beranak cucu. Penuhi bumi kata Tuhan, ya penuhi, saya penuh-penuhnya. Ya, taklukkan katanya, bumi harus taklukkan, dunia harus taklukkan. Ini kepada siapa ini? Kepada manusia yang belum jatuh dalam dosa. Nah dikatakan berkuasalah atas ikan-ikan di laut, atas burung-burung di udara, segala binatang melata di bumi. Berkuasa darat, laut dan udara. Seperti yang saya katakan pada saudara, kita ini di bahu kita menyandang 3 areal kekuasaan. Laut, darat dan udara. 3 angkatan kita pegang. Ditambah lagi setelah Yesus bangkit. Dia berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Di bumi 3 area, tambah 1 area lagi sorga. 4 area. Ngeri gak kuasa saudara itu? Setan pun cengar-cengir melihat saudara. Dia lewat saudara, jauhnya 1 kilometer dari samping rumah saudara. Gak berani dia dekat-dekat. Kalau saudara rohani. Tapi kalau duniawi, dia satu hidangan dengan saudara. Maka pastikan jangan satu hidangan dengan setan. Haleluya. Oke, kejatuhan manusia dalam dosa. Tadi itu fakta Alkitab bahwa manusia dicipta serupa dengan Bapa di sorga. Dengan Bapa, Anak, Roh Kudus. Amin. Kehilangan gambar dan rupa Allah yang sempurna. Jadi kehilangan dari keserupaan yang dijanjikan Tuhan itu menjadi seperti. Serupa dengan seperti itu jauh beda. Ya. Maka dikatakan dalam Kejadian pasal 3 ayat 22. Begini saudara, saudara jangan bersekutu dengan perkataan-perkataan setan. Kapan engkau bersekutu dengan perkataan setan, maka engkau akan menolak firman Tuhan. Adam, Hawa di Taman Eden, Hawa bertemu dengan setan dan setan menyuntikkan pikiran-pikiran, bersekutu dengan perkataan-perkataan setan. Akhirnya dia memutuskan melanggar firman. Selama pandemik, banyak mana yang kau dengar? Perkataan setan atau perkataan Tuhan? Maka kalau saudara banyak mendengarkan perkataan setan, lama-lama kau bersekutu dengan setan. Mendengar perkataan dunia ini, informasi dunia ini, lama-lama kau keduniawian. Lama-lama kau duniawi. Sedikit pun perkara rohani tidak ada dalam hidupmu. Dan itu melahirkan apa? Melahirkan pelanggaran. Apakah dengan pandemi ini karena saudara terbiasa gak ibadah lagi, gak berangkat lagi ke satu tempat, saudara gue dikasih itu untuk beribadah kepada Tuhan, akhirnya saudara terbiasa, gak ibadah juga gak apa-apa. Gak apa-apa kok aku gak ibadah, hartaku limpah kok, nambah kok. Saudara, ibadah itu bukan
bukan berarti saudara gue dikasih Tuhan, engkau tidak dapat apa-apa. Atau kalau duniawi juga kau saudara, berarti bukan saudara yang menjadi miskin, tidak. Bisa kau dapat semua, tapi Alkitab katakan, apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia jikalau jiwanya binasa. Maka jangan karena kondisi pandemik ini, engkau terpisah dari Tuhan. Tetap melekat pada Tuhan. Amin. Mari katakan, saya ingin tetap melekat pada Tuhan. Tetap ada di hati Tuhan. Ada dalam denyut jantungnya. Taruhku dekat dengan hatimu. Taruhku dalam denyut jantungmu. Biar aku tahu apa yang menyenangkanmu. Iya Tuhan. Mari angkat kedua tangan saudara, katakan, taruhku dekat. Taruhku dekat dengan hatimu. Taruhku dalam denyut jantungmu. Biar aku lakukan yang menyenangkanmu. Iya Tuhan. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Kiranya itu menjadi doa kita bersama. Biar kita dekat dengan Tuhan. Dengan hatinya melekat. Bahkan kita ada dalam denyut jantungnya. Kita tahu apa yang menyenangkan hati Tuhan. Amin. Haleluya. Haleluya. Firman Tuhan dalam Kejadian 3 ayat 22. Berfirmanlah Tuhan Allah. Ini setelah kejatuhan manusia ke dalam dosa. Sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita. Seperti salah satu dari kita. Seperti. Bukan serupa. Dan bukan lagi tiga. Seperti kita enggak. Seperti salah satu saja. Berarti ada dua gambaran itu lenyap sama sekali. Kemudian yang satu gambar lagi hanya seperti. Karena memang itu yang diinginkannya. Karena manusia itu waktu digoda setan, setan berkata, gak benar kau mati. Tetapi ketika engkau makan buah pohon itu, engkau akan menjadi seperti Tuhan, seperti Allah. Matamu akan terbuka dan engkau akan tahu yang baik dan yang jahat. Seperti, memang itu yang diinginkannya. Maka begini saudara, kalau saudara melanggar firman hanya karena sebuah keinginan yang tidak datang dari firman, maka Tuhan akan menyerahkanmu kepadanya. Maka hati-hati, jangan langgar firman. Pegang teguh firman. Hormati firman Tuhan. Selaraskan hidup dengan firman, bukan hidup yang kita paksa-paksakan, baru kita ambil firman Tuhan untuk mendukung hidup yang kita paksakan ini. Maka dikatakan berikutnya, sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Maka sekarang jangan sampai ia mengulurkan tangannya dan mengambil pula dari buah pohon kehidupan dan memakannya sehingga ia hidup selama-lamanya. Hidup selamanya dalam arti, saudara, tidak bisa ditebus lagi. Dia kan udah berdosa. Kemudian dia makan buah pohon kehidupan, maka dia kalau dia makan buah pohon ini, dia akan kekal dalam dosa, tidak bisa ditebus. Seperti setan jadinya. Setan sekali melanggar, dia nggak ada penebusan. Inilah hebatnya anak-anak Tuhan yang diciptakan serupa segambar dengan Tuhan. Ketika dia berdosa, masih ada kesempatan untuk diselamatkan. Ketika setan berdosa, Lucifer berdosa, dia ingin disembah sebagai Allah. Maka Tuhan membuang dia. Tapi ketika Adam dan Hawa berdosa, Bapa datang ke dalam Taman Eden. Manusia bersembunyi dari hadapan Tuhan. Dan ketika Tuhan bertemu dengan mereka, Adam datang, Hawa datang. Tuhan membuat pakaian untuk mereka. Kenapa? Mereka kehilangan pakaian kemuliaan. Lalu Bapa di sorga harus membuat korban. Korban itu.
mendamaikan dia dengan Adam dan Hawa. Jadi korban itu sebenarnya gambaran daripada pendamaian yang akan dikerjakan Kristus. Lalu kita diberikan pakaian. Manusia diberikan pakaian. Jadi yang pertama sekali buat pakaian untuk Tuhan, untuk manusia itu adalah Tuhan. Mari katakan pakaian manusia adalah idenya Tuhan. Iya. Haleluya. Maka tolong pakaian-pakaian yang baik lah. Jangan katakan ini bajuku ini idenya Tuhan. Padahal saudara kurang benangnya. Bakalnya oke banget sampai ke bawah. Tapi belahannya sampai sini. Belah belakang, belah depan mau ngapain lagi itu? Ya. Jadi akhirnya manusia terusir. Nah, dosa membuat manusia terusir dong. Dan ini mendatangkan apa? Perpisahan dengan Bapa. Akhirnya Adam dan Hawa diusir dari Taman Eden. Diusir. Pernah gak diusir? Belum pernah ya? Syukurlah kalau saudara belum pernah mengalami diusir. Diusir dari rumah sama orang tua. Kau jangan di sini, aku bukan bapakmu katanya. Jangan panggil aku bapakmu. Om katanya baru marah nih. Ya om katanya, kaget dia. Apa kau bilang katanya? Tadi dia bapaknya yang bilang jangan panggil aku bapakmu. Datang anaknya dituruti. Ya om katanya. Marah dia, apa kau bilang katanya? Ya kan bapak disuruh jangan panggil aku bapak. Aku panggil om marah-marah lagi. Ya udah sini rumah ini aja kau katanya. Setelah panggil om di rumah. Di rumah om sekarang tinggal, bukan di rumah bapak. Di mana kau tinggal? Di rumah om. Padahal bapaknya. Yesaya 59 ayat 1-3 terpisah dari Allah. Ayat 1-3 kita baca bersama 1-2 ya. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Sebab tanganmu cemar oleh darah dan jarimu oleh kejahatan. Mulutmu mengucapkan dusta, lidahmu menyebut-nyebut kecurangan. Hati-hati. Jangan mulut menyebut kecurangan. Puji aja Tuhan. Jangan lagi mengucapkan dusta. Jangan ada lidah dusta lagi. Amin. Katakan ya di atas ya, tidak. Di atas tidak. Ya. Akibat dosa ini apa lagi? Kehilangan kemuliaan Allah. Roma 3 ayat 23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Nah manusia yang berdosa ini, manusia yang sudah terpisah ini dari Tuhan, yang sudah kehilangan kemuliaan Allah, mereka hidup di luar Taman Eden. Kemudian di luar Taman Eden manusia ini memiliki keturunan, melahirkan anak-anak. Kita lihat saudara, ya Adam itu melahirkan Kain dan Habel. Haleluya. Amin. Siapa anak-anak Adam yang pertama dulu? Kain dan Habel. Ini harus kita pahami. Biar kita mengerti nanti ini. Karena saya akan membawa saudara untuk mengerti apa yang disebut dengan anak-anak Allah, apa yang disebut dengan anak-anak manusia. Karena nanti juga Yesus juga akan digelari anak manusia. Nah tapi itu untuk minggu depan saya jelaskan pada saudara. Haleluya. Supaya kita jangan kacau pikirannya tentang ini. Haleluya. Amin. Oke, yang pertama saudara, kita lihat saudara, dosa Kain. Ya. Kejadian 4, 8-11, kemudian tambah 16. Siap kita baca? Kejadian 4 ya, ayat 8-11 dulu, baru nanti ayat 16-nya. Kita baca bersama-sama 1-2 ayat. Kata Kain kepada Habel adiknya, mari kita pergi ke padang. Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel adiknya itu, lalu membunuh dia. Firman Tuhan kepada Kain, di manakah Habel adikmu itu? Jawabnya, aku tidak tahu. Apakah aku penjaga adikku? Firman-Nya, apakah yang telah kau perbuat ini? Darah adikmu itu berteriak kepadaku dari tanah. Maka sekarang terkutuklah engkau, terbuang jauh dari tanah yang mengangakan mulutnya untuk menerima darah adikmu itu dari tanganmu. Lalu Kain pergi dari hadapan Tuhan dan ia menetap di tanah Nod di sebelah timur Eden. Nah saudara gue dikasihi Tuhan,
setelah manusia terusir dari Taman Eden, maka Adam dan Hawa, saudara, melahirkan dua anak yang namanya disebut Kain dan Habel. Dan waktu itu, saudara, mereka ini menjadi, Kain itu menjadi petani, Habel menjadi peternak, menjadi gembala. Lalu satu hari mereka bersama-sama beribadah kepada Tuhan, mempersembahkan dari hasil usaha mereka kepada Tuhan. Perhatikan ini baik-baik. Ibadah yang tidak sungguh-sungguh, ibadah yang tidak diterima, ini menghasilkan apa? Perbuatan dosa. Kenapa ibadah tidak diterima? Sikap hati. Nah, di antara saudara yang beribadah saat ini dimanapun saudara berada, benarkah sikap hatimu saat ini beribadah? Atau sekiranya tidak ada orang di sekitarmu, apakah engkau akan beribadah? Ya. Persembahan Kain itu katanya tidak diterima Tuhan. Menurut Alkitab, betul ya? Kenapa? Kain hanya memberikan sebagian. Tuhan gak minta semua, tapi beri dong yang terbaik. Amin. Tuhan gak minta semua waktu saudara hari ini. Tapi beri dong waktu ini dan waktu yang terbaik, perhatian yang terbaik, sikap hidup yang terbaik. Suara yang terbaik untuk bernyanyi. Persiapan yang terbaik untuk ibadah. Berikan dong yang terbaik untuk Tuhan. Jangan udah online, pakaian tidur kau ibadah. Pakai selimut lagi. Sambil tidur-tiduran. Sambil garuk-garuk lagi. Sekiranya kau berada di hadapan presiden. Jangan usah presiden dulu, Pak Camat. Minta tanda tangannya, berani kau garuk-garuk. Diusir kau. Ini kepada Tuhan, mau dibuat begitu. Jangan ya. Saya percaya di antara yang ikut live streaming ini tidak ada yang demikian. Itu jauh sekali. Pedalaman di kutub utara sana, di gua-gua batu. Satu sarang dengan beruang es. Nah, saudara gue dikasih Tuhan, dan hati Kain jadi panas. Sementara persembahan Habel diterima Tuhan. Dari mana mereka ini? Kalau di ibarat cerita sekolah minggu, ini kan dibakar ini korban ini. Asapnya Kain ini belok-belok. Asap persembahannya dan ke bumi. Duniawi gitu loh. Lalu asapnya asap persembahan Habel itu lurus terus. Hati Kain menjadi panas. Hati Kain menjadi panas. Sikap hatinya yang gak benar, marah sama orang. Lalu apa yang terjadi? Bunuhlah ini. Berarti Pak, enggak usah kita beribadah benar, terbunuh kita nanti. Enggak, kita dilindungi Tuhan. Haleluya. Lalu apa yang terjadi, saudara? Dibunuh Kainlah Habel dengan tipu daya. Ayo kita ke padang. Di sana ada mentimun, itu cerita anak sekolah minggu kan. Dari waktu mengambil mentimun ini, Habel dipukullah dia. Gedebak, gedebuk, bak, buk, 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 bab. Waktu itu belum ada polisi. Untuk menginvestigasi, olah TKP, seperti karyawan Metro TV. Nah saudara gue dikasih Tuhan. Lalu saudara, ya dikatakan firman Tuhan kepada Kain, di mana Habel? Tuhan tanya. Taunya Tuhan Kain itu udah membunuh. Tapi Tuhan selalu bertanya, Tuhan mau apa? Kejujuran. Waktu Adam dan Hawa berdosa, kenapa Tuhan tanya? Adam, di manakah engkau? Apakah Tuhan tidak maha tahu? Tahu. Tapi Tuhan mau kejujuran. Apakah saudara pikir kita melakukan apapun Tuhan tidak tahu? Tahu. Cuma Tuhan ingin kejujuran kita. Haleluya. Mau jujur enggak? Mau jujur enggak? Kok enggak ada yang sahut lagi? Mau jujur enggak? Mau, amin. Yang pertama kau jujur dengan dirimu. Yang kedua jujur dengan Tuhan. Yang ketiga jujur dengan orang-orang yang terdekat denganmu. Dan juga kemudian orang yang jauh denganmu. Bisnis online, kirim barangnya. Jangan kau terima uangnya, kau kibuli dia. Kan banyak yang tertipu online kan? Banyak. Ya. Apakah yang salah? Online tidak. Sikap orangnya yang salah. Udah diberi kepercayaan malah nipu. Ketika saudara diberikan kepercayaan, jangan tipu orang. Ketika Tuhan memberikan kepercayaan pada kita, jangan kita tipu Tuhan. Amin. Haleluya.
Maka dikatakan dalam firman ini, ya, di mana Habil adikmu? Jawabnya, aku tidak tahu. Apakah aku menjaga adikku? Firmannya, apakah yang telah kau perbuat ini? Darah adikmu berteriak kepadaku dari tanah. Jadi darah itu bicara nyawa, nyawa itu berteriak loh saudara. Maka sekarang terkutuklah engkau. Terbuang jauh dari tanah yang mengakan mulutnya. Untuk menerima darah adikmu dari tanganmu. Terkutuk. Kemudian dikatakan ayat 16, lalu Kain pergi dari hadapan Allah, dari hadapan Tuhan. Ia menetap di tanah Nod di sebelah timur Eden. Pergilah Kain. Nah, saudara kau dikasihi Tuhan, kemudian saudara, Kain ini melahirkan generasi. Ya. Ini yang dikatakan generasi anak-anak manusia. Kalau dalam bahasa asli dikatakan Ha-Adam Banot. Ha-Adam Banot. Ya. Jadi Adam itu manusia ya. Kan? Tuhan berikan kepadanya nama Adam karena dikatakan manusia. Jadi Ha-Adam Banot. Nah, saudara dikasihi Tuhan, ini berbicara apa? Anak-anak manusia. Yang dalam arti anak-anak manusia yang sudah menyimpang dari Tuhan. Nah, kemudian kita lihat saudara, pemisahan generasi. Mari lihat saudara di Kejadian pasal 4 ayat 17. Kemudian kita lanjut nanti ayat 25 sampai 26. Kain bersetubuh dengan istrinya dan mengandunglah perempuan itu lalu melahirkan Henok. Kemudian Kain mendirikan satu kota dan dinamainya kota itu Henok menurut nama anaknya. Nah, kalau kita lihat lagi saudara, Adam lain lagi nanti ceritanya. Maka Adam bersetubuh pula dengan istrinya. Lalu perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki dan dinamainya Set. Sebab katanya Allah telah mengaruniakan kepadaku anak yang lain sebagai ganti Habel. Sebab Kain telah membunuhnya. Lahirlah seorang anak laki-laki bagi Set juga. Dan anak itu dinamainya Enos. Waktu itulah orang mulai memanggil nama Tuhan. Nah, saudara dikasihi Tuhan, kita lihat berikutnya. Keturunan daripada Kain sudah langsung dipisahkan daripada keturunan Adam. Mari lihat Kejadian pasal 6 ayat 1. Ketika manusia itu mulai bertambah banyak jumlahnya di muka bumi, bagi mereka lahirlah anak-anak perempuan. Jadi bagi manusia yang sudah menyimpang dari Tuhan, lahir anak-anak perempuan. Haleluya. Dan ini boleh dikatakan di yang lain anak, karena istilah ini banyak. Anak-anak dunia ada. Kalau Yesus mengatakan anak-anak dunia. Tapi Yesus waktu itu mengatakan anak-anak dunia ini lebih berhikmat. Ya. Lukas 16 ayat 8. Lalu Tuhan itu memuji bendahara yang tidak jujur itu karena ia bertindak dengan cerdik. Sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Saudara dikasihi Tuhan, perhatikan ini baik-baik. Saudara adalah anak Bapa di sorga, amin. Nah, kondisi dunia pada saat ini memerlukan hikmat bagaimana saudara bisa bertahan hidup. Bagaimana saudara bisa tetap beribadah. Bagaimana saudara bisa tetap mengasihi Tuhan, melayani Tuhan. Maka kiranya saudara berhikmat. Jangan dunia lebih cerdik untuk mempertahankan hidupnya. Bahkan untuk melakukan apa yang diinginkannya. Jangan dunia lebih cerdik. Pada kita ada roh Tuhan. Roh yang tidak terbatas. Kuasa yang tidak terbatas. Dan pada kita ada kuasa yang siap sedia dicurahkan. Kemana kita melangkah, kemana kita bergerak. Bapa di sorga ada selalu bersama-sama dengan kita. Amin. Maka saudara jangan takut dengan apapun. Cuma perlu hikmat. Apa yang ditetapkan oleh pemerintah, peraturan yang ditetapkan, protokol kesehatan yang ditetapkan, taatilah. Haleluya. Ingat, tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Tuhan. Dan dikatakan dalam firman Tuhan, pemerintah itu katanya wakilnya Tuhan. Walau mereka yang mengenal Tuhan atau yang tidak mengenal Tuhan. Haleluya. Haleluya. Jadi generasinya Kain itu langsung dipisahkan daripada Adam. Ayo kita lihat generasi Adam. Maka dikatakan di sini nanti kita lihat di sini kita kaget. Saya waktu pertama membaca ini kenapa kaget saudara? Kok generasi Adam langsung dipisahkan? Gak ada lagi dihitung nama Kain. Kejadian 5 ayat 1 sampai 3. Inilah daftar keturunan Adam. Pada waktu manusia itu diciptakan Allah, dibuatnyalah ia menurut rupa Allah.
Ayat 2, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka, dan ia memberkati mereka, memberikan nama manusia kepada mereka pada waktu mereka diciptakan. Setelah Adam hidup 130 tahun, ia memperanakkan seorang laki-laki menurut rupa dan gambarnya, lalu memberi nama Set kepadanya. Bukan lagi Kain. Dengar saudara, kalau kita baca Alkitab, ada anak-anak saudara kasih Tuhan yang akhirnya terlempar dari posisinya. Yakub, siapa yang terlempar? Anak-anak Yakub. Ruben. Maka dikatakan di situ, engkau adalah permulaan kegagahanku, tapi bukan engkau lagi yang terutama. Yang terutama itu siapa? Orang yang istimewa. Siapa dia? Yusuf. Mendapat hak itu. Nah saudara pada kasih Tuhan, dari Ishak, Esau itu keluar, terlempar. Kenapa? Dia bermain-main dengan hak kesulungannya. Dia tidak saudaraku berjuang untuk hak kesulungan karena dia lahir sebagai anak sulung. Dan dia berharap berkat anak sulung ada padanya. Tetapi dia tergeser, dia menjual hak kesulungannya hanya dengan semangkok kacang merah. Lalu yang mendapat anak sulung siapa? Yakub. Berkat anak sulung kepada siapa? Yakub. Perhatikan saudara kasih Tuhan, ada orang-orang yang harus tergeser. Siapa yang menggeser? Keinginannya, sikapnya, cara hidupnya, perilakunya. Maka saudara, jangan sampai kita tergeser dari hadapan Tuhan karena sikap hati kita, perilaku perbuatan kita yang lebih memilih dunia daripada memilih Tuhan. Mari katakan pada kiri kananmu, aku gak mau digeser dari hidup sebagai anak Bapa di sorga. Apapun yang terjadi, saya berjuang mempertahankan sebagai anak Bapa di sorga. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Iya, saudara sedang berjuang kan? Amin. Iya. Ya, lagi saya tahu itu perjuangan. Tapi saudara harus sadar, saudara tidak sedang tinggal di alamat jalan perjuangan Medan. Nah, saudara, jadi katakan setelah Adam hidup 130 tahun, ia memperanakkan seorang anak laki-laki menurut rupa dan gambarnya. Dikatakan lalu ia memberikan namanya kemana Kain. Kalau saudara baca nanti ini saudara mau bicara keturunan Adam, gak dihitung lagi Kain. Tidak dihitung. Udah keluar dia. Maka dari generasi inilah yang disebut saudara kasih Tuhan Elohim Bane. Elohim Bane, nah artinya saudaraku anak-anak Allah. Tapi saudara, dari beberapa pengertian teologi ada perbedaan-perbedaan. Ada yang mengatakan Elohim Bane ini adalah malaikat. Ini dikatakan nanti ayat berikut daripada yang kita baca tadi, melahirkan anak-anak perempuan, lalu anak-anak Allah melihat, ya, anak-anak manusia itu cantik-cantik. Nah, ada mengatakan malaikat. Tapi semua katakan kepada saudara, Yesus sendiri mengatakan malaikat itu enggak kawin. Haleluya. 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 Iya, Yesus sendiri mengatakan enggak kawin. Nah, tapi hanya menjelaskan pada saudara, saya percaya apa yang dikatakan Yesus, bahwa malaikat itu tidak kawin. Maka yang dimaksud di sini saudara dikasihi Tuhan dengan Elohim Bane adalah saudara dikasihi Tuhan, ya, anak-anak Tuhan yang saudara dilahirkan juga dari manusia. Maksudnya keturunan dari Adam dan Hawa melalui Set. Tadi anak-anak yang kita ceritakan tadi, saudaraku yang cantik-cantik itu, perempuan lain itu saudara dikasihi Tuhan yang dilahirkan dari keturunan Kain. Haleluya. Haleluya. Percayalah saudara. Ada orang saudara dikasihi Tuhan meyakini sesuatu itu melahirkan sesuatu dalam hidupnya. Maka saudara kalau terus berhubungan dengan dunia ini, dengan perkara dunia ini, dalam hidupmu akan lahir sebuah keputusan menjauhi Tuhan. Kenikmatan dunia ini kau terus alami, kau lupakan Tuhan.
Maka anak-anak Allah dikatakan melihat anak-anak manusia ini cantik-cantik. Saudara gue dikasihi Tuhan, lalu saudara mereka mengambil siapa saja yang mereka sukai. Nah, dalam Kejadian pasal yang ke-6 ayat 22 ayat 2 sampai 3. Maka anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik. Lalu mereka mengambil istri dari antara perempuan-perempuan itu siapa saja yang mereka sukai. Berfirmanlah Tuhan, rohku tidak akan selama-lamanya tinggal dalam manusia. Manusia yang mana ini tadi? Manusia, saudaraku, yang sebenarnya generasinya Set. Lahirlah bagi mereka anak-anak yang waktu itu menjadi raksasa, Nephilim. Raksasa, saudaraku, dalam kejahatan. Coba perhatikan orang-orang Israel yang kawin campur. Anaknya semua jahat loh, saudara. Dan itu dibenci Tuhan. Maka itu alasannya waktu itu, saudara, dari perkawinan campur itu keturunan Israel perkawinan campur, tempat mereka khusus Samaria. Dan Yahudi asli itu Yerusalem. Maka disebut kerajaan Samaria dan kerajaan Israel dan kerajaan Yehuda. Haleluya. Haleluya. Maka yang Israel murni itu ada di kerajaan Yehuda. Yang Israel campuran itu ada di kerajaan Israel. Yang ibu kotanya Samaria. Haleluya. Haleluya. Ya, saudara gue dikasihi Tuhan. Jadi saya percaya mengambil satu keyakinan dari keyakinan teologi, saudara, bahwa malaikat itu nggak bisa kawin. Karena Yesus yang tahu sorga kan? Betul? Haleluya. Dia yang tahu sorga. Dia yang melihat sorga. Jatuh dalam dosa memberontak oke. Tetapi untuk kawin gak boleh. Nanti jadi sama cerita kita dengan ceritanya Yunani ya kan? Betul ya? Jadi dewa-dewa kawin sama manusia. Saya pikir saudara pengertian teologi yang seperti itu datang dari saudaraku karena melihat saudaraku keyakinan Yunani. Bahwa dewa ini lahir Hercules kan gitu. Betul kan? Lahir Hercules, lahir siapa lagi? Banyak lagi itu saudaraku. Dari hasil kawin dewa-dewa itu. Nah kalau di Indonesia dikatakan manusia kawin dengan jin. Maka muncullah Jun dan Jin. Gundurwo menyamar jadi suami seseorang. Itu cerita sekarang di dunia ini. Gundurwo, suaminya kerjanya di lepas pantai perkebunan minyak. Tapi kok bisa ada suaminya di rumah? Kok Pak cepat kali pulang padahal Gundurwo? Apakah itu mungkin seperti itu? Itu urusan mereka lah meyakini yang seperti itu. Amin. Ya karena cerita itu ada kita dengar. Boleh sedengar tapi saya nggak terlalu yakin dengan itu. Yang saya percaya kalau jin berbuat seperti ya jin lah itu. Haleluya. Yesus sendiri mengatakan bahwa malaikat tidak kawin dan tidak dikawinkan. Bukanlah Markus 12 ayat 23 sampai 25. Saudara percaya kata siapa? Kata Tuhan Yesus atau kata ahli teologi? Saya milih percaya apa kata Tuhan Yesus. Karena ada pengertian yang mengatakan yang melihat anak manusia cantik-cantik ini katanya malaikat ini katanya bisa bersetubuh dengan manusia. Memakai itu waktu itu padahal kan Lucifer udah jatuh, udah dibuang ke dunia. Ini siapa lagi yang jatuh ini? Maksudnya teman-temannya Gabriel gitu. Mikael gitu. Atau pengawalnya Mikael gitu. Tapi itu nggak bisa dipertanggungjawabkan hanya karena penulisan sebenarnya. Haleluya. Mereka mengatakan Bani Elohim itu saudara dikasihi Tuhan. Ya mengatakan bahwa saudara itu katanya makhluk-makhluk roh. Kalau yang saya tangkap adalah manusia yang diberikan roh Tuhan. Amin. Nah itu pengertian teologi. Maka saya akan mengajarkan kepada saudara apa yang dikatakan Yesus saja lah. Itu yang kita percayai. Markus 12 ayat 23 sampai 25. Pada hari kebangkitan, bila mana mereka bangkit, siapa yang menjadi suami perempuan itu? Karena ini seorang saudara, orang Saduki. Ada seorang di antara kami beristrikan 7 katanya. Satu orang bersuamikan 7.
Kawin mati, kawin mati, kawin mati. Nanti pada hari kebangkitan siapa nanti yang menjadi suaminya? Kan membingungkan ini katanya. Kok bingung dengan yang tidak tentu? Jangan saudara bingung karena pikiran-pikiran. Gak usah ngarang, haleluya. Ini kan belum peristiwa. Mereka cuma ngarang cerita. Sama seperti orang berkata kepada saya, Pak gimana itu? Ada seorang, kalau orang bunuh diri masuk neraka ya? Ya. Tapi Pak ada orang bunuh diri. Jarak dia terjun itu 100 meter. Di 50 meter dia berkata, Tuhan ampuni aku. Lalu saya katakan, dari mana kau tahu? Ngarang. Ngarang cerita itu. Ada lagi yang mengatakan begini pada saya. Firman Tuhan kan berkata, Pak, siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Siapa yang tidak percaya kan udah percaya orang ini, Pak. Cuma nggak ada air, Pak, baptisan. Soalnya dia tinggal di gunung. Ya jangan tinggal di gunung, datang ke bawah cari air. Ini kan cerita yang aneh-aneh, ngarang gitu loh. Yesus saja berjalan dari Galilea ke sungai Yordan. Berapa kilo itu? 30-40 kilo jalan kaki. Nggak naik Grab itu. Apalagi naik Gojek. Yuk kita ulang lagi ya. Pada hari kebangkitan bila mana mereka bangkit, siapa akan menjadi suami perempuan itu? Sebab ketujuhnya telah beristrikan dia. Wow. Jawab Yesus kepada mereka, kamu sesat. Jadi orang saudaraku yang berpikir bahwa di sorga nanti ada kawin mengawinkan, itu sesat pikirannya. Dan saya mau katakan juga pada saudara, kalau ada orang mengatakan malaikat bisa kawin, itu juga orang gak mengerti firman. Maka dikatakan begini berikutnya 25. Sebab apabila orang mati, orang bangkit dari antara orang mati, orang itu tidak kawin dan tidak dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di sorga. Berarti malaikat di sorga gak kawin. Ini firman loh. Yesus loh yang mengatakan, yang datang dari sorga loh yang mengatakan. Bukan sekedar yang tahu tafsir, enggak. Yesus. Ini perlu tafsir lagi, enggak perlu. Kau usah kita berdebat gara-gara ini, haleluya. Iya, gara-gara itu mungkin gitu gini. Malaikat itu kan dulu masih bisa ngambil tubuh manusia lalu kawin. Wah, parah dong zaman itu jadi perempuan. Tiba-tiba datang malaikat di kamarnya. Cah, ayo katanya. Maka waktu itu saudara ada tim lagi, bukan tim pemburu hantu, tim pemburu malaikat. Lalu manusia demonstrasi, kenapa malaikat memperkosa manusia? Tuntut ke pengadilan. Tapi saudara, yang benar apa yang dikatakan Yesus. Amin. Yesus adalah jalan kebenaran dan berarti apa yang dikatakan Yesus itu yang benar. Mari kita pegang apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Amin. Oke, saudara kepada kasih Tuhan. Jadi begitulah saudara, ada generasi anak manusia yang dalam arti manusia yang sudah menyimpang dari Tuhan. Ada generasi yang disebut saudaraku manusia, anak manusia yang hidup dalam kebenaran. Amin. Haleluya. Ya, kemudian saudara, bagaimana proses kita menjadi anak-anak Bapa di sorga? Buat poin saudara, proses saya menjadi anak Bapa di sorga. Mari buka Yohanes 3 ayat 3 sampai 6. Siap? Kita baca yuk dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3, iya. Yesus menjawab, katanya, aku berkata kepadamu sesungguhnya, jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Kata Nikodemus kepadanya, bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi? Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Nah, kita lahir dari daging ini, dari orang tua kita. Namun untuk menjadi anak Bapa di sorga, menyandang predikat anak Bapa di sorga, kita harus lahir kembali. Amin. Haleluya. Lahir kembali apa artinya? Lahir kembali itu dilahirkan dengan kuasa Tuhan. Tadi kita baca dalam Yohanes pasal 1 ayat yang ke-13 itu dikatakan, tidak diperanakkan secara manusia, bukan dari keinginan daging, bukan dari keinginan daging manusia, bukan secara jasmani oleh seorang laki-laki, tidak, tapi secara roh diperanakkan oleh Allah sendiri.
Bagaimana Allah memperanakkan kita? Tuhan punya cara. Gak usah bingung. Haleluya. Ada orang berkata, bagaimana caranya ya? Orang, katanya saudara, orang Medan cerita pada saya begini. Tahu Pak Sihan, orang bule itu bingung waktu dia makan lapet yang ada isinya gula merah. Dia buka, dia berpikir-pikir bagaimana cara masukkan gula ini ke dalam katanya. Pembuatnya punya cara, ngapain dipikiri, makan aja lah. Amin. Membuat ombus-ombus itu. Bagaimana caranya memasukkan gula merah ini? Karena lihatnya nggak ada lubangnya. Ya dimasukkanlah sebelum matang. Haleluya. Haleluya. Saudara kasih Tuhan, bagaimana saudara kasih Tuhan mau memikirkan itu? Tuhan punya cara melahirkan kita. Kalau seorang suami, seorang istri menikah, kemudian saudara kasih itu melakukan hubungan suami istri, benih suaminya masuk ke dalam tubuh istrinya, betul ya? Kan begitu. Lalu benih itu berkembang jadi janin. Coba kalau tanya anak-anak itu, "Mak, gimana aku caranya lahir?" Ayo jawab. Jawabnya susah itu. Tunggulah sebelum kau besar. Besar aku mak, nanti aku nggak tahu lagi tuh. Lalu mamanya datang, tahu kau nanti, tahu. Nantilah nanti. Kau tahu sendiri, nggak usah tanya mama. Nah saudara gue dikasih, itu kan namanya pertanyaan anak kecil. Bahkan beberapa waktu yang lalu saya katakan anak kecil itu pun saudara saking percayanya dengan orang dewasa, polos-polos dia kan. Yakin betul ya, itu yang saya katakan kemarin, telur bisa berubah jadi nanas. Nanas kan gitu. Nah saudara, lalu Nikodemus berkata, bagaimana mungkin kalau orang udah tua dapat kayak masuk dalam rahim ibunya? Wah, Nikodemus pasti membayangkan ini, wah menjeritlah ibuku kan. Kalau aku harus lahir lagi udah gini besarku. Ibuku udah mulai cinta tanah air. Aku harus masuk lagi. Mama, aku masuk lagi. Coba bayangin, Nikodemus ini bukan sembarang orang ini. Pemimpin agama Yahudi. Pemimpin loh, bukan sekedar beragama. Dia ini di atasnya pendeta ini. Jangan-jangan dia biskopnya. Ya. Jangan sama orang Batak katakan bishop. Artinya itu mobil yang sedang berhenti. Bishop. Nah saudara gue dikasih Tuhan. Ya. Jadi saudara, Yesus berkata seorang dilahirkan kembali. Lalu Yesus katakan lagi, aku berkata kepada, makin bingung ini Nikodemus. Aku berkata sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Yesus lahirnya bagaimana? Yesus lahirnya, malaikat datang kepada Maria. Memperkatakan firman. Lalu benih yang dikatakan malaikat itu ada di rahim Maria. Gak bisa dipikirkan nih. Maka orang-orang Yahudi, orang Farisi menuduh Yesus itu adalah hasil lahir dari perjinahan. Pornos. Maka mereka katakan begini, engkau lahir dalam jinah katanya. Mereka katakan demikian. Karena mereka belum bisa menerima Yesus. Lahirmu pun aneh katanya. Saudara gue dikasihi Tuhan, kelahiran kembali ini penting. Amin. Ini yang membuat kita menjadi anak-anak Bapa di sorga. Dilahirkan dari air dan roh. Air yang pertama firman. Mendengarkan firman kita percaya. Bukan karena ikut-ikutan loh. Saya sedang menjadi orang percaya. Baru dikatakan orang percaya itu tahun 90. Saya lahir baru. Umur rohani saya lebih tua dari bapak saya. Maksudnya umur rohani bapak saya. Saya dibaptis tahun 90. Lahir baru tahun 90. Bapak saya tahun 92. Nah saudara pada kasih Tuhan, ya. Jadi saudara dilahirkan dari air dan roh. Air itu bicara firman. Roh itu Roh Kudus. Haleluya. Amin. Maka dikatakan di sini, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk dalam kerajaan Allah. Lahir kembali dari firman, dari air. Pertama saudara firman, air baptisan. Yang kedua saudara roh, itu Roh Kudus, penuh dengan Roh Kudus.
Ayat 6. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Siapa lahir secara daging? Angkat tangannya. Katakan, saya lahir secara daging. Ya, makanya saudara kelihatan hari ini. Amin. Ya, saudara, kita lagi dari daging ini. Namun di dalam diri kita, saudara, ada manusia roh yang harus dilahirkan kembali supaya kita menjadi manusia roh. Melalui apa? Keyakinan kepada Tuhan Yesus. Dan dikatakan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Firman yang kita dengarkan membuat kita mengambil satu tindakan untuk mengakui Yesus sebagai Tuhan. Firman itu roh. Apa kata Yesus dalam Yohanes pasal yang ke-6 ayat 63? Perkataan-perkataan rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan firman itu adalah roh dan siapa mau hidup? Angkat tangan, dia katakan saya mau hidup. Maka saya harus memiliki firman. Haleluya. Amin. Ya, perkataan-perkataan firman itu adalah roh dan hidup. Kalau saudara hanya memikirkan roti, memikirkan makanan, engkau akan hidup, tapi itu ada di dunia. Habis kekuatannya 8 jam, buang ke jamban. Tapi kalau saudara makan daripada firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, mempercayai firman Tuhan, kekuatannya kekal. Kekuatannya di dunia ini melindungi, memelihara, memberkati, mengubahkan. Amin. Di dunia. Ke dalam kekekalan menjanjikan kepada kita hidup yang kekal. Amin. Nah, firman Tuhan berkata, barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan kehendak Bapakku. Itu dikatakan firman. Percaya kepada Bapa di sorga. Amin. Kemudian saudaraku dikasihi Tuhan, dikatakan dalam Yohanes, 1 Yohanes saudaraku dikasihi Tuhan, dikatakan di sana bahwa saudara dunia ini sedang lenyap dengan segala keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah akan hidup selama-lamanya. Orang yang melakukan kehendak Bapa di sorga akan hidup selama-lamanya. Hidup di dunia ini, hidup dalam kekekalan bersama Bapa di sorga. Amin. Haleluya. Maka lakukan firman. Kerjakan firman, hidupi firman. Biar firman ini yang kita dengarkan ini bukan hanya sebagai keyakinan saja, tetapi keyakinan kita, iman kita itu kita tindakan, kita hidupi, kita lakukan, kita kerjakan. Haleluya. Amin. Ya. Saudara, kepada setiap orang yang mengakui Yesus adalah Tuhan, maka Tuhan akan mengakui dia juga. Haleluya. Mari katakan, karena saya mengakui Yesus adalah Tuhan di hadapan manusia, maka Bapa di sorga akan mengakui saya juga. Haleluya. Matius 10 ayat 32 sampai 33. Matius 10 ayat 22 sampai 33. Setiap orang yang mengakui aku di hadapan manusia, aku juga mengakuinya di hadapan Bapakku yang di sorga. Tapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkal dia, menyangkal dia di depan Bapakku yang di sorga. Jadi apa yang kita perbuat kepada Yesus? Kalau saudara sangkal dia, maka Yesus akan menyangkal saudara bahwa dia mengenalmu. Saudara, jangan sangkal Tuhan dalam hidup saudara. Ini bukan hanya sekedar kata-kata, perbuatan. Apakah perbuatan kita mencerminkan kita mengenal Tuhan atau tidak? Haleluya. Haleluya. Orang yang mengenal Tuhan ada waktunya beribadah. Betul? Ada nggak waktu tidur saudara? Ada? Ada waktu mandi saudara? Ada? Nggak sambil tidur saudara mandi kan? Oh, mungkin saudara nanti beri bathtub yang bagus ya. Lalu saudara ada itu sandaran kepalanya bagus, kemudian itu ada infrarednya, ada sinar ultravioletnya, segala macam, airnya bergelora begini, itu ya ada tuh. Yang harga bathtubnya itu bisa sampai 150 juta saudara. Lalu saudara beli itu, lalu saudara pun masuk ke dalam, buat sabunnya, lalu buat gelombang-gelombang airnya, nanti air panas dingin itu dicampur secara otomatis, lalu saudara tidur. Bangun sekaligus sudah mandi. Tidur sambil mandi, bangun selesai mandi. Hebat ya. Lalu saudara di kamar mandi saudara sambil nonton live streaming.
Sambil mandi. Gimana lagi sambil jongkok? Live streaming. Haleluya, haleluya katanya. Wajar kita beribadah, wajarlah. Hal yang wajarlah kita beribadah. Jangan aneh-aneh. Haleluya, kalau sambil pegang HP kau bisa duduk di situ, terserah kau lah. Tapi jangan sambil ibadah ya. Saking rohaninya kau. Bukan rohani itu. Nah, saudaraku dikasihi Tuhan. Jadi biar kita saudaraku mengakui Tuhan dalam hidup kita. Melalui apa? Perbuatan, sikap, tindakan. 1 Yohanes 3 ayat 1. Ya. Lihat betapa besarnya kasihnya, kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. Jadi andai kata dunia ini melakukan satu deteksi kepada semua umat manusia di dunia ini, engkau tidak terdeteksi olehnya. Kenapa? Karena engkau bukan duniawi. Sama seperti magnet. Saya pernah bertemu orang, saya kira dia penjinak bom, saudara. Dia pakai tongkatnya gini, di ujungnya ini ada magnet. Gini-gini dia begini, sepanjang jalan. Saya kira dia penjinak bom gitu loh. Rupanya saudara, dia nyari-nyari baut yang jatuh, lepas, paku apa. Pokoknya benda-benda besi lah. Baru gini ini dikumpulinya. Lalu saya tanya, ngapain bang? Nyari apa, besi-besi itu loh katanya. Ini loh, banyak juga. Saya tanya, satu hari dapat berapa? Bisa 25 kilo sampai 30 kilo. Lalu nanti dia pergi ke terjunan-terjunan air. Diginikan dia turunkan itu pakai tali itu. Sengok, naik dia udah ada paku, ada ini, ada ini. Tapi plastik enggak ikut lengket. Nah, kayu enggak. Nah kira-kira begitulah. Saudara, dunia ini nanti saudaraku menjelajah seluruh bumi sudah ceret. Saudara enggak termasuk di dalamnya. Enggak lolos. Tapi ketika Tuhan datang, malaikatnya disuruh saudaraku mengumpulkan orang-orang yang percaya dari ujung timur ke ujung barat. Maka ketika malaikat itu lagi, engkau ikut. Amin. Atau ketika Yesus datang, kita terangkat. Kita nggak tinggal. Maka pastikan ada roh Tuhan pada kita. Kalau hanya hari Minggunya kau roh Tuhan ada padamu, dengan membacakan Lukas pasal 4, roh Tuhan ada padaku oleh sebab Ia telah mengurapi aku. Doalah kencang-kencang supaya Yesus datang hari Minggu. Tapi dia nggak tahu kita kapan dia datang kan? Nggak tahu kita kapan dia datang. Maka siap sedialah. Haleluya. Amin. 1 Yohanes 4 ayat 4. Kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Sebab roh yang ada dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada dalam dunia ini. Dalam dunia. Jadi kita berasal dari, mari katakan saya berasal dari Allah. Mari katakan saya anak Bapa di sorga. Dalam hidup saya ada roh Bapa di sorga. Haleluya. 2 Korintus 6 ayat 17-18. Sebab itu keluarlah kamu dari antara mereka. Dan pisahkanlah dirimu dari mereka, firman Tuhan. Dan janganlah menjamah apa yang najis. Maka aku akan menerimamu. Keluar dari kehidupan dosa. Keluar dari kehidupan yang duniawi. Keluar dari kehidupan yang jahat. Ayat 18, dan aku akan menjadi bapamu, dan kamu akan menjadi anak-anakku, laki-laki dan anak-anakku perempuan. Demikianlah firman Tuhan yang maha kuasa. Jadi Tuhan mau menjadikan kita menjadi anak laki-lakinya, menjadi anak-anak perempuannya. Jelas. Haleluya. Amin. Nah, menjadi anak Bapa di sorga oleh Roh Kudus yang dikaruniakan kepada kita. Jadi menjadi anak Bapa di sorga oleh Roh Kudus. Tadi menjadi anak Bapa di sorga karena kita menerima Yesus sebagai Tuhan, sebagai juru selamat pribadi. Amin. Roma 8:15. Saya baca ayat 15. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Tadi kita nyanyikan, Aba, ku panggil engkau ya Bapa. Nama terindah di dalam hidupku, lebih dari segalanya. Oh Aba, ku panggil engkau ya Bapa. Kau layakkan aku jadi anakmu, memanggilmu Yesus.
Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Tuhan yang melayakkan kita. Amin. Haleluya. Sehingga kita berseru kepadanya, iya Abah, iya Bapa. Bayangkan saudara, kita bisa sama seperti menjadi serupa dengan Yesus, memanggil Abah, iya Bapa. Haleluya. Galatia 4:6. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, iya Abah, iya Bapa. Ini proses kita menjadi anak Tuhan. Tadi kita lihat kan saudara, bagaimana fakta Alkitab, bagaimana generasi itu terpisah. Ada anak-anak Allah, ada anak-anak manusia. Amin. Maka pastikan saudara di mana? Pastikan jadi anak-anak Bapa di surga. Amin. Haleluya. Haleluya. Mari katakan, saya adalah anak Bapa di surga. Karena Roh Kudus ada di dalam saya. Saya berterima kasih, saya sudah diangkat menjadi anaknya. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Nah, sebagaimana minggu yang lalu saya katakan kepada saudara, Yesus sebenarnya dia anak tunggal. Tapi untuk menyelamatkan dia, kita harus berubah dia. Gak bisa jadi anak tunggal. Dia menjadi anak sulung. Dan melalui dia kita dijadikan menjadi anak-anak Bapa di sorga. Dia anak sulung, maka kita adalah saudara-saudaranya. Siapa saudara sulung kita? Tuhan Yesus. Sesekali saudara berdoa, saudara sulungku, boleh-boleh saja. Haleluya. Loh, ada juga orang yang saya dengarkan panggil Bapa di surga, kalau berdoa dia ayah, dia katakan. Kalau memang saudara dikasih Tuhan itu lebih afdol bagi dia, terserahlah. Amin. Asal jangan katakan om. Hebat banget lu berdoa panggil Tuhan om. Atau babi yang di surga. Saudara, banggalah menjadi anak Bapa di surga. Siapa bangga menjadi anak Bapa di surga? Mari katakan, saya bangga menjadi anak Bapa di sorga. Saya bangga menjadi saudaranya Yesus. Yesus adalah saudara sulung saya. Haleluya. Kita berikan tepuk tangan bagi dia. Jadi saudara, kalau Tuhan Yesus saudara sulung kita menurut urutan masing-masing. Karena firman Tuhan berkata begitu kan dalam Roma pasal 8. Supaya dia menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Saudara, saya pikir ini gak bisa dibayangkan seperti apa kerendahan hati Yesus. Kasihnya. Dia mau digeser dari hak anak tunggal menjadi anak sulung. Dia gak mau pewaris surga sendirian. Maka dia berkata, dia gak inginkan surga tanpa kita, saudara. Saya pernah mendengar satu nyanyian dalam bahasa Inggris. Tapi saya coba terjemahkan karena saya kurang dalam bahasa Inggris. Saya temukan kata-kata itu bahwa Tuhan gak inginkan surga tanpa kita. Anak sulung itu gak inginkan surga tanpa anak-anak yang lain. Tanpa saudara-saudara yang lain. Ada sekarang orang menginginkan harta bapaknya tanpa saudara yang lain. Apa namanya? Durhaka. Durjana pun. Ya. Ya kalau kita dilahirkan rame-rame dalam satu keluarga, inginkanlah harta orang tua kita bersama dengan saudara-saudara kita yang lain. Sekalipun mereka menyerah sama kau, enggak, aku enggak mau ini tanpa kalian. Aku mau bersama dengan kalian. Mesti begitu. Jangan bunuh semua supaya kau punya sendiri. Itu namanya durhaka. Jangan durhaka, amin. Haleluya. Ya, jangan inginkan rumah tanpa kehadiran seorang istri bagi suami. Pergi kau dari rumah ini. Bisa kau cari yang lain. Ini udah repot, enggak masuk surga ini orang kayak gini. Apalagi suami istri sepakat mengusir anak-anaknya. Tapi enggak ada begitu di sini. Haleluya. Jangan usir orang dari kelompok sel saudara. Pergi kalian, tanpa kalian kelompok sel ini jalan. Jangan.
Haleluya. Ya. Jangan usir orang dari bis. Turun yang lain. Supir juga turun, aku yang bawa. Jangan begitu. Jangan jadi durhaka. Haleluya. 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 Mari kita bangkit berdiri, saudara. Terima kasih Tuhan buat kasih dan kebaikan-Mu. Terima kasih Kau layakkan kami jadi anak-Mu. Kau jadikan kami menjadi anak-Mu. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur buat kasih karunia-Mu, buat Roh-Mu yang Kau taruh berdiam di dalam kami, yang olehnya kami memanggil Engkau, ya Aba, ya Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih. Mari kita angkat tangan kita kepada Tuhan. Kasih yang sempurna telah ku terima dari-Mu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karunia-Mu Kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggil-Mu Bapa. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintu-Mu dan Kau bukakan, sebab Kau Bapakku, sebab Kau Bapakku, Bapa yang kekal. Takkan dibiarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapakku, oh, Bapa yang Kau beri yang ku minta.
kami menjadi anak-anak-Mu. Terima kasih buat Roh Kudus. Oleh Roh Kudus kami memanggil-Mu. Iya Aba, iya Bapa. Haleluya. Bila balari lalari lalabo. Tialari lalabo. Bapa yang setia, Bapa yang mulia. Oh, Kau beri yang ku minta. Saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintu-Mu dan Kau bukakan. Sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal, tak Kau biarkan, takkan Kau biarkan aku berjongkak hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita mendengar firman Tuhan. Apa yang dikatakan firman Tuhan tentang fakta hidup manusia dalam firman. Manusia dijadikan serupa segambar dengan Tuhan. Namun saudara, manusia pertama jatuh ke dalam dosa. Di sini terjadi saudaraku generasi yang terbagi terpisah. Ada yang disebut generasi Kain, yang dikatakan anak-anak dunia, anak-anak manusia yang menyimpang dari Tuhan. Namun saudaraku dikasihi Tuhan, generasi Adam kepada Set, ini yang disebut dengan anak-anak Allah yang memiliki roh Allah. Lalu saudaraku dikasihi Tuhan, manusia bertambah banyak dan bertambah banyak dan bertambah banyak sampai kepada kita pada saat ini. 2000 tahun yang lalu Yesus sudah datang untuk menyelamatkan manusia. Dia anak tunggal Bapa, rela melepaskan hak sebagai anak tunggal. Dia mengambil menjadi anak sulung supaya dia Bapa di sorga mendapat kesempatan memperoleh anak-anak dari semua bangsa, dari suku-suku bangsa, dari seluruh muka bumi ini. Dan inilah yang kita alami hari ini melalui Yesus. Ketika kita menerima Dia sebagai Tuhan, sebagai juru selamat pribadi kita, dan oleh Roh Kudus kita dapat berseru memanggil Dia Aba, iya Bapa. Bapa kita ada di sorga. Dia mengasihi kita dan Dia merindukan kita. Dia merindukan kita untuk hidup dalam kebenarannya selama kita ada di dunia. Dan nanti saatnya karena Dia merindukan kita, Dia akan bawa kita kembali kepadanya. Saat ini kita ada dalam dunia ini. Saudara jangan ragu tentang kasih Bapa yang sangat mengasihi kita. Dan kalau boleh saudara mungkin mengerti hatinya, Dia ingin merangkul kita. Dan percayalah, setiap kita ada dalam dekapan kasih-Nya. Dia menginginkan saudara hidup dalam ketetapan-Nya, hidup dalam kebenaran-Nya, sebagai anak-anak yang dikasihi-Nya. Bapa di surga sudah memberikan kepada kita satu teladan, yaitu anak sulungnya, Yesus. Dia sanggup hidup menuruti kehendak Bapa. Kalau Yesus saudara sulung kita sanggup hidup mengikuti kehendak Bapa, maka kita saudara-saudaranya juga sanggup hidup mengikuti kehendak Bapa. Dalam apapun, saudara jangan ragukan. Percaya, Tuhan Bapa kita, Dia selalu ada dengan kita. Dia selalu menyertai kita. Apa yang saudara minta, apa yang saudara rindukan, Bapa tahu. Dia terlebih tahu apa yang kau perlukan. Dia terlebih tahu apa yang kau inginkan. Maka jangan pernah ragukan Dia bahwa Dia mendengarkan permintaanmu. Jangan pernah ragukan Dia bahwa Dia mendengarkan permohonan dan doamu. Hiduplah sebagai anak-anak Bapa di sorga. Percaya Dia tidak meninggalkan saudara. Kondisi-kondisi sulit yang terjadi pada saat ini bukan membuat Bapa itu mundur, lalu membiarkan kita, meninggalkan kita. Dia selalu bersama dengan kita. Tiap-tiap waktu.
tiap-tiap hari. Haleluya. Dia selalu menyertai kita. Amin. Mari angkat tangan kita. Kau beri yang ku pinta, saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan. Sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal, tak kau biarkan, takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kau beri yang ku minta, kau beri yang ku pinta, saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan. Sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal, takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kau selalu ada, kau selalu ada bagi, kau selalu ada, kau selalu ada. Sekali lagi katakan, kau selalu ada, kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Haleluya. Bapa yang setia, Bapa yang kekal, Bapa yang mengasihi kami. Amin. Terima kasih, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu Tuhan yang sudah kami dengarkan pada hari ini. Iman kami teguh, iman kami kuat di dalam Engkau. Amin. Bahwa kami adalah anak-anak Bapa di sorga. Bahwa Haleluya. kami sudah memiliki kuasa sebagai anak-anak Bapa di sorga. Amin. Di dalam nama Tuhan Dalam Yesus, nama kami Yesus. tidak ragu, kami tidak bimbang akan apapun. Amin. Dan kami Tuhan akan menjalani hari-hari hidup kami, Tuhan Yesus, sesuai dengan firman-Mu, sesuai dengan kehendak-Mu. Sehingga kami Tuhan benar-benar nyata sebagai anak-anak Bapa di sorga. Amin. Biar nama-Mu dimuliakan melalui hidup kami, nama-Mu ditinggikan melalui hidup kami, di dalam nama Yesus. Dan kami sungguh percaya sebagai anak-anak Bapa di sorga, Bapa di sorga memelihara kami, Bapa di sorga menaungi kami, melindungi kami, menyertai kami, memberkati kami. Apapun yang terjadi, Bapa di sorga bersama dengan kami. Bapa di sorga selalu ada bagi kami, di dalam nama Yesus. Kami tidak akan pernah ditinggalkan, kami tidak akan dibiarkan, karena Bapa kami Bapa yang baik, Bapa kami Bapa yang setia, di dalam nama Yesus. Demi nama Yesus, terima kasih Tuhan. Kami sungguh percaya untuk penyertaan-Mu, untuk perlindungan-Mu, untuk pemeliharaanmu, untuk kemenangan-kemenangan yang sedang Kau berikan kepada kami. Kami sungguh percaya di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami tolak segala pekerjaan iblis, segala kuasa kegelapan. Roh kegelapan tidak berkuasa beranjak pergi menyingkir Kau dalam nama Yesus. Roh kebimbangan keraguan dalam nama Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus, pergi Kau di dalam nama Yesus. Roh Kudus yang bekerja di atas kami, sehingga kami berseru, ya Aba, ya Bapa. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Bersama-sama kita katakan amin. Amin. Amin.